Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat aja ya di masa pandemi ini. Nah, nama saya Iwanul Ikram akan menjelaskan tentang smartphone. Kali ini kita akan membahas tentang smartphone. Nah, kalian tahu smartphone? Pada umumnya, smartphone itu ada dua di dunia ini, yaitu Android OS. Yang kedua yaitu iOS atau iPhone OS. Android OS dikembangkan oleh Android Inc. Yaitu perusahaan Android. Dan untuk iOS atau iPhone OS dikembangkan oleh Apple Inc. Oke. Nah, pertama kita masuk langsung ke materi. Nah, apa itu Android? Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak yang sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007. Kemudian Android adalah sistem operasi dengan sumber terbuka dan Google merilis kodenya di bawah lisensi Aperture, yaitu lisensi kode dengan sumber terbuka dan lisensi perizinan pada Android memungkinkan perangkat lunak untuk dimodifikasi secara bebas dan didistribusikan oleh para pembuat perangkat, operator kabel, dan pengembang aplikasi. Nah, kalian jangan kaget ya, kalau Android itu bisa mengubah tema atau mengubah menu kalian dari tampilan default atau standar, bisa dikustomisasi sesuai dengan selera kalian. Oke, makanya Android itu cocok untuk kaum yang bebas. Kemudian antarmuka Android ya. Antarmuka pengguna pada Android didasarkan pada manipulasi langsung seperti menggesek, mengetuk, dan mencubit. Untuk memanipulasi objek di layar, terdapat juga perangkat keras seperti akselerometer, giroskop, dan proximitas yang digunakan untuk merespon tindakan pengguna, misalnya untuk menyesuaikan posisi layar dari portrait ke landscape. Seperti kalian lihat video, film, ataupun main game, itu bisa diubah dari portrait ke landscape ataupun fotografi. Bisa juga. Kemudian aplikasi pada Android ya. Android memungkinkan penggunanya untuk memasang aplikasi pihak ketiga, baik yang diperoleh dari toko aplikasi seperti Google Play, Amazon, dan App Store, ataupun mengunduh dan memasang berkas APK atau file APK dari situs pihak ketiga. Di Google Play, pengguna bisa menjelajah, mengunduh, dan memperbarui aplikasi yang diterbitkan oleh Google dan pengembang pihak ketiga sesuai dengan persyaratan kompatibilitas Google. Jika kalian mengunduh dan menginstal aplikasi dari pihak ketiga, biasanya aplikasi tersebut tidak cocok dengan Android karena tidak kompatibel dengan perangkat. Kemudian keamanan dan privasi. Aplikasi Android berjalan di sandbox, yaitu sebuah area terisolasi yang tidak memiliki akses pada sistem, kecuali izin akses yang secara eksplisit diberikan oleh pengguna ketika memasang aplikasi. Sebelum memasang aplikasi, Play Store akan menampilkan semua izin yang diperlukan. Jadi kalau kalian buka App Store atau Play Store, kalian akan menemukan izin yang diperlukan di bawah deskripsi sendiri. Oke, ada di bawah deskripsi ya. Nah, setelah kalian install, pasti ketika dibuka akan muncul notifikasi perizinan seperti izin penyimpanan dan lain-lain. Kemudian sistem unsandbox dan perizinan pada Android bisa mengurangi dampak kerentanan terhadap bug pada aplikasi. Beberapa perusahaan keamanan perangkat lunak seperti APES, Lookout Mobile Security, AVD Technologies, dan McAfee telah merilis perangkat lunak antivirus ciptaan mereka untuk perangkat Android. Namun,
Perangkat lunak ini sebenarnya tidak bekerja secara efektif karena Sandbox juga bekerja pada aplikasi tersebut, yaitu antivirus tadi, sehingga membatasi kemampuannya untuk membedakan sistem secara lebih mendalam. Jadi beda ya, antivirus yang ada di PC itu membedakan sistem lebih dalam. Tetapi kalau di perangkat smartphone Android OS itu tidak bisa, karena hal tersebut ya tadi yang saya sebutkan tadi. Dan inilah jajaran versi Android OS dari versi tablet hingga versi 11 yang terakhir pada 2021 ini. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang iOS. Apa itu iOS? iOS adalah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple Inc. yang diluncurkan pada tahun 2007. Dan khusus untuk perangkat kerasnya, awalnya dibuat hanya untuk iPhone. iOS kemudian berkembang hingga bisa mendukung perangkat Apple yang lain seperti iPhone Touch, iPad, dan Apple TV. Apple tidak mensersikan iOS untuk digunakan di perangkat keras lain dan hanya untuk digunakan di produk iPhone dari Apple Inc. Oke, selanjutnya yaitu fitur pada iOS. Aksesibilitas. iOS menawarkan berbagai fitur aksesibilitas untuk membantu pengguna dengan gangguan penglihatan dan pendengaran. Salah satu fitur utama yaitu VoiceOver yang menyediakan informasi pembacaan suara di layar, termasuk tombol kontekstual, ikon tautan, dan elemen antarmuka pengguna lainnya, dan memungkinkan perangkat untuk menavigasi sistem operasi melalui gerakan. Yang selanjutnya, Siri adalah asisten pribadi cerdas yang terintegrasi pada iOS. Asisten penggunaan pertanyaan suara dan antarmuka pengguna bahasa alami untuk menjawab pertanyaan, membuat rekomendasi, dan melakukan tindakan dengan mendelegasikan permintaan ke satu set layanan internet. Untuk yang selanjutnya, aplikasi pada iOS. iOS hanya dapat menginstal aplikasi di App Store dan tidak bisa dari pihak ketiga. Namun, jika menginstal aplikasi dari pihak ketiga, bisa dengan melakukan jailbreak pada perangkat. Kenapa bisa begitu? Karena iOS mengontrol perangkat sepenuhnya agar terhindar dari malware. Untuk yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu keamanan iOS. Yang pertama, Face ID adalah pemindai wajah yang tertanam dalam touch chip pada iPhone model X, XS, XR, 11 dan 11 Pro. Ini dapat digunakan untuk membuka kunci perangkat, melakukan pembelian, dan masuk ke aplikasi di antara fungsi-fungsi lainnya. Yang kedua yaitu Touch ID adalah pemindai sidik jari yang tertanam pada tombol beranda dan dapat digunakan untuk membuka kunci perangkat, melakukan pembelian, dan masuk ke aplikasi di antara fungsi-fungsi yang lainnya. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu ekspresi. Salah satu pengguna enkripsi di iOS ada di memori Secure Enclave. Ketika pada saat digunakan pada perangkat iOS, konten perangkat dienkripsi. Ini dilakukan dengan menggunakan implementasi AES 256, perangkat keras yang sangat efisien karena ditempatkan langsung antara penyimpanan flash dan RAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.